Halo, selamat pagi Kak Arya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Ya, selalu bersemangat dalam situasi pandemi ini. Kita selalu bersemangat, jaga protokol kesehatannya, selalu jaga kesehatan, jaga imunnya, selalu melaksanakan protokol kesehatan. Apa itu yang 3M itu, Kak? Mencuci tangan, Cuci tangan, memakai terus masker, pakai 3, hmm, menjaga jarak. jarak. Ya, jangan dulu beraktivitas di luar. Usahakan kita di dalam rumah aja dulu untuk beraktivitas, segala sesuatunya dari rumah ya. Selalu tetap semangat. Oke, hari ini eh, Ibu memulai kegiatan kita. Ibu sampaikan penganjali umatnya. Om Swastiastu. Om Sebelum kita Swastiastu. memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu Kak Arya. Pimpin kita dalam Ya. doa. Ayo berdoa, mulai. Om Dewi. Om Prano Dewi Saraswati Wajebir Wajini Wati Dainam Awinyawantu. Ya, terima kasih Kak Arya. Ya, Bu. Sekarang video ininya materi kita. Ya, Kak Arya, Iya. sebelum kita memulai belajarnya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu menyanyikan lagu nasional satu saja dulu. Yuk, Ibu pimpin ya. Satu Nusa, Tunu. 1, 2, 3, mulai. Satu Satu nu. Nusa, Satu satu bangsa, satu bahasa bangsa kita, kita. tanah Tanah air, air. pasti Pasti jaya. ya untuk Untuk selama-lamanya. selama-lamanya Indonesia Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, tercinta, nusa nusa bangsa bangsa dan dan bahasa bahagia kita kita rela bersama. Ya, terima kasih Kak Arya. Oke, kita Ya, Bu. mulai. Sebelumnya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa Kak? Masih ingat materinya minggu lalu? Tentang Pancasrada. Pancasrada, pintar Kak Arya masih ingat. Pancasrada merupakan 5 dasar keyakinan umat Hindu. umat Hindu. 5 dasar keyakinan kita. Yang pertama apa itu? Widi? Yang pertama Widi Tatwa. Ya, Widi Tatwa. Kedua? Yang kedua Karma Pala. Karma pala. Percaya dan yakin dengan adanya hukum karma pala. Ketiga? Atma Tatwa. Atma Tatwa. Kita percaya bahwa Atma merupakan percikan yang terkecil dari Sang Yang Widi yang menghidupi semua makhluk. Kemudian yang keempat, dasar keyakinan yang kita yang keempat yaitu Narbawa. Punarbawa, Tatwa. hukum reinkarnasi atau kelahiran kembali ya. Kita percaya dengan adanya kelahiran kembali. Kelima yaitu kita percaya dan yakin dengan adanya Moksa. moksa. Moksa itu merupakan
Moksa itu merupakan Tujuan keyakinan terhadap terakhir, kebebasan yang tertinggi iya, kebebasan tertinggi yaitu menyatunya Atman dengan Brahman dan atau Sang Brahman. Pencipta. Tujuan tertinggi kita, yaitu tujuan kita hidup, yaitu moksartam jaga dita ya caiti dharma, mencapai kebahagiaan di alam jaga dita ini dan menyatu dengan Brahman. Itu tujuan kita. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kita hendaknya selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama. Salah satunya ya materi kita hari ini adalah Tattwam Asi. Nah, tujuan Iya. pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan pengertian Tattwam Asi. Yang kedua, memahami ajaran Tattwam Asi sebagai penuntun hidup. Yang ketiga, memahami konsep Tattwam Asi dalam cerita-cerita itihasa. Nah, menarik sekali ini materi kita hari ini. Ya, Ibu mulai dari ilustrasi. Coba Kakak Arya perhatikan gambar ini. Yang pertama, Kakak perhatikan gambar yang di sebelah kiri ini, gambar apa Kak Arya? Coba Kak Arya ceritakan. Mereka sedang menyiram tanaman, Seorang anak sedang menyapu halaman. ya, menyiram tanaman, menyapu halaman. Nah, Kak Arya pernah tidak seperti ini? Pernah. Pernah. Iya. Nah, ini lihat. Nah, kebetulan ini sekolah kita kan ada di pinggir jalan. Ini anak sedang apa ini, Kak? Sedang membantu orang yang sudah tua untuk menyeberangi jalan. Nah, Kakak Arya membantu orang menyeberang jalan? Belum pernah. Belum pernah, tidak berani ya, masih kecil ya. Karena harus ada zebra cross-nya. Sebelum kita menyeberang jalan, perhatikan dulu zebra cross-nya yang ada atau alat bantu menyeberang. Kemudian yang ketiga, ini gambar apa, Kak? Gambar yang ketiga sedang menolong orang yang terkena banjir. Iya. Anak atau seseorang yang sedang menolong korban banjir. Nah, ketiga perbuatan yang ada dalam gambar ini merupakan perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik inilah yang harus kita patut untuk laksanakan, yang merupakan contoh-contoh dari ajaran Tattwam Asi itu sendiri. Nah, Kak Arya ya. Nah, sebelum kita masuk ke ajaran Tattwam Asi, kita mengenal dulu dasar dari ajaran Tattwam Asi ini dasarnya dari mana gitu. Nah, agama Hindu memiliki 3 kerangka dasar. Nah, ini disebut dengan 3 kerangka dasar agama Hindu itu. Sebuah agama itu harus memiliki kerangka dasar-dasar yang membuat sebuah agama itu tetap ajeg. Ya, Kak Arya ya? Iya. Nah, apa itu 3 kerangka dasar agama Hindu, agama kita, Kak? Yang pertama, Tatwa. Tatwa yaitu filsafat atau ajaran atau pengetahuan yang bersumber dari Weda. Nah, segala macam ajaran kita itu sumbernya yaitu pustaka suci Weda itu. Nah, yang kedua yaitu etika atau susila. Susila yaitu bertingkah laku Sila yang yaitu baik bertingkah laku yang baik agar tercipta hubungan yang harmonis. Nah, itu kerangka dasar yang kedua. Yang ketiga, kerangka dasar yang ketiga yaitu upacara, ya, atau ritual, kegiatan keagamaan. Nah, ketiga kerangka dasar inilah yang merupakan rambu-rambu kita. Yang pertama misalkan Kak, kita mengaturkan canang sari. Misalkan Kak, kalau ayahnya Kak Arya sedang mengaturkan canang sari, kita harus tahu apa arti dari canang sari itu, maknanya apa. Nah, itu kita harus tahu tatuannya dulu gitu.
Begitu. Kemudian, bagaimana cara membuat canang sari yang baik dan benar? Etikanya, begitu. Kalau orang yang sedang menjahitan tuh etikanya bagaimana? Kalau sedang menjahitan etikanya bagaimana? Boleh tidak bertutur kata yang kasar, yang tidak baik, memiliki niat yang tidak baik dalam membuat sarana itu. Tidak Jadi, boleh. ya, etika di sini merupakan ajaran tingkah laku apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, gitu. Nah, Kak, maksud dari 3 kerangka dasar ini misalkan seperti ini, Kakak. Kalau kita membuat rumah, coba Kakak Arya perhatikan Pak tukang yang sedang membangun rumah itu, pertama-tama yang dibuat apa terlebih dahulu? Dasarnya itu. Pondasi. Pondasinya. Jadi pondasinya itu harus kokoh. Harus dari bahan yang bagus, dari semen yang berkualitas, dari pasir batu yang bagus. Biar bangunannya kokoh, begitu. Sama dengan ketiga kerangka ini ya kita harus laksanakan dengan betul biar serada bakti kita bagus, begitu ya Kak ya. Untuk mencapai tujuan yang tadi, apa serada yang kelima, pancasarada yang kelima tadi? Moksa. Moksa, gitu ya Kak ya. Oke, kita sekarang masuk ke tatwamasi. Nah, tadi kan kita belajar tentang ajaran etika dan susila. Nah, salah satu contoh ajaran etika dan susila itu adalah tatwamasi ini. Nah, Kak Arya coba baca apa itu pengertian tatwamasi. Tatwamasi berasal dari bahasa tat, Sanskerta yang terdiri dari kata kata tat, artinya artinya itu, itu, tuam, tuam, artinya kamu, dan asi artinya adalah. Jadi, tatwam asi itu artinya sebuah ajaran yang mengajarkan kita untuk belajar, menghargai, dia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua adalah sama. adalah Gitu. sama. Ini artinya kita harus saling menghargai. Kalau kita cubit orang, berarti kita sama dengan mencubit diri kita sendiri. Rasanya bagaimana? Sakit tidak kalau dicubit? Sakit. Sama juga kita kalau mencubit orang pasti rasanya sakit gitu. Kalau kita menyakiti orang, kita juga merasakan hal yang sama begitu. Kalau teman kita terkena musibah, kita merasakan hal yang sama. Setidaknya kita harus bisa bersama-sama merasakan suka dukanya bersama. Bagaimana cara kita menyikapi kalau teman kita yang sedang kesusahan, yang sedang terkena musibah, kita bisa merasakan hal yang sama dengan mereka kan. Kita membayangkan, wih kalau seandainya saya berada di posisi teman saya bagaimana ya. Nah, itu poin dari ajaran Tatwam Asi itu sendiri ya Kak ya. Nah, sehingga kita patut untuk saling menghargai. Apabila kita menolong orang lain, berarti juga kita menolong diri kita sendiri. Nah, ini ada hukum timbal baliknya, Kak. Di sini sama dengan hukum karma pala itu. Kalau kita menanam padi, ya kita akan memanen apa? Memanen mangga. Kalau Pak Tani sedang menanam padi, berarti Pak Tani akan panen apa? Padi, itu gabah. Kalau kita menanam pohon mangga, ya nanti kita petiknya buah mangga. Kalau kita menanam perbuatan baik, ya kita nanti memetik kebaikan itu. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan baik, pasti orang lain akan memperlakukan kita dengan baik, gitu ya. Nah, ini tatwamasi, kamu adalah aku juga dirimu, tak ada bedanya, kita semua sama. Tatwamasi, semua berasal darinya. Nah, ini contohnya, Kak. Kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan.
Nah, ini Ibu sengaja tampilkan di sini Bunda Teresa. Bunda Teresa ini merupakan seorang tokoh besar dunia yang sangat mengasihi, yang sangat mengabdikan dirinya untuk umat manusia. Beliau tidak memandang berasal dari agama mana, suku apa, jenis kulitnya apa, gitu Kak. Bunda Teresa ini merupakan seorang tokoh yang sampai beliau di meraih penghargaan apa dulu itu peraih Nobel. Ya. Kemudian lanjut. Nah, Kakak, Tatwamasi merupakan salah satu Mahawakya atau semboyan utama dari Pusaka Suci Chandogya Upanishad yang juga menjadi salah satu ajaran dalam kerangka dasar agama Hindu yang tadi Ibu sebutkan yaitu susila. Nah, yang artinya engkau adalah aku adalah engkau, dan itu adalah aku adalah itu. Suatu kalimat yang sederhana sekali Kak ya, tapi mengandung Iya. makna yang sangat dalam. Contoh hal kecilnya Kakak, coba lihat di sini. Ada seorang ibu-ibu yang tidak memakai sendal jalan di keadaan yang panas terik. Badannya sangat kurus sekali. Coba Kak Arya gambarkan apa yang Kak Arya lihat di sini. Apa yang dilakukan bapak-bapak itu? Memberikan sendal pada orang tidak mempunyai sendal. Iya. Seorang bapak ini lakukan hal yang sangat kecil sekali. Dia hanya memberikan sendalnya kepada si ibu ini, tapi si ibu ini sangat terharu sekali. Hal yang kecil yang dilakukan oleh bapak ini sangat besar artinya bagi ibu ini. Begitu. Ya, hal kecil yang kita lakukan kepada orang lain yang kita bantu itu kita bantu dari kekurangan kita, tapi itu sangat besar sekali artinya, ya. Kemudian ini Kakak lihat. Coba Kakak lihat, perhatikan gambarnya, anak yang sedang apa ini, Nak? Sedang memberikan apa itu? Memberikan barang kepada orang yang membutuhkan. Sumbangan. Ini kotak sumbangan. Sumbangan ini merupakan bagian dari dana punya juga, yadnya. Dana punya. Yadnya. Yadnya, ya. Nah, Ya. Yadnya itu bukan hanya kita harus melakukan upacara atau membuat sajian yang besar-besaran. Kita melakukan atau membantu memberikan sesuatu yang kecil tapi sangat berharga untuk orang lain yang dari hati kita yang tulus, kita membantunya, itu juga merupakan bagian dari yadnya ya Kak. Nah, gambar yang berikutnya coba Kakak perhatikan di sini. Anak yang sedang apa ini? Anak-anak sudah bersama. Saling berangkulan, yang sedang bersama. Jadi kalau kita berteman itu harus bisa merasakan rasa suka duka bersama, saling sepenanggungan, saling berangkul dalam sedih, susah, tidak membeda-bedakan ya. Wih, dia kulitnya hitam, dia begini, dia begitu, permisi ya. Kita membeda-bedakan. Jangan ya sayang ya. Kita berteman dengan teman kita walaupun berbeda dengan kita harus saling merangkul. Bagaimana kalau seandainya kita berada di posisinya mereka, begitu. Nah, dengan saudara juga begitu, kita harus saling menyayangi. Karya di rumah punya adik kan? Punya. Harus selalu saling menyayangi. Apalagi kakak seorang anak laki-laki, harus bisa menjaga adiknya. Tuh. Ya. Nah, ajaran Tatwamasi ini merupakan banyak sekali contoh-contoh yang perlu kita lakukan ya. Dasar dari ajaran Tatwamasi ini adalah
kasih sayang. Dengan kasih itu kita bisa merasakan orang lain yang orang lain rasakan. Kita bisa merasakan, eee, misalkan kalau teman kita, mendapat juara kelas, bukan hanya susah aja ya, Kak, ya. Kalau Kakak melihat temennya Kakak juara kelas, apa yang Kak Arya rasakan? Senang. Senang, bangga ya. Itu dijadikan motivasi, "Wih, teman saya bisa mendapat juara kelas." Bisa ya. Bagaimana caranya? Caranya dia biar bisa menjadi juara kelas, "Oh, saya harus bisa seperti itu." Itu jadikan motivasi. Senang melihat orang senang dan susah kita melihat orang yang keadaannya susah. Susah. Ya. Nah, implementasi ajaran Totom Asi ini ada banyak lah, ada banyak ininya, cara-cara yang perlu kita lakukan. Nah, konsep ajaran Totom Asi ini, ada banyak, cerita-cerita yang terdapat dalam, Purana maupun Itihasah. Nah, sekarang kita, eee, Ibu akan cerita sedikit tentang konsep ajaran Totom Asi ini dalam cerita Itihasa. Nah, salah satunya ada pada kisah Ramayana. Pernah Kakak dengar, salah satu epos besar Hindu, yaitu salah satunya itu Ramayana. Itihasa ini ada 2, Kak, Ramayana dan Ma- Mahabharata. Berata. Mhm. Nah, Ramayana merupakan salah satu epos Itihasa yang menceritakan kisah Sri Rama, yaitu titisan Dewa Wisnu, bagian dari 10 awatara itu, Kak, yang turun ke dunia untuk melenyapkan, keangkara-murkaan yang dilakukan, oleh Raja Rahwana, sorry ya. Nah, Sri Rama ini, eee, merupakan putra dari Raja Dasarata. Nah, Raja Dasarata ini merupakan seorang raja di kerajaan Ayodhyapura. Nah, dikisahkan Raja Dasarata ini memiliki 3 orang istri. Nah, yang memiliki 4 orang putra. Nah, istri yang pertama yaitu Ratu Kausalya, memiliki putra bernama Rama. Istri yang kedua yaitu Sumitra, memiliki putra kembar Laksmana dan Satrugna. Yang ini, Kak, ini Laksmana. Kemudian, istrinya yang ketiga yaitu Dewi Kakayi memiliki putra yang bernama Barata. Nah, kisah Ramayana ini menceritakan perjalanan Sri Rama, di hutan yang menyelamatkan, kemudian istrinya diculik oleh Raja Rawana. Nah, kisahnya seperti ini, Kakak. Kemudian, Raja Dasarata ini, setelah beliau waktunya untuk, melimpahkan kerajaannya kepada Rama, karena beliau usianya sudah tidak muda lagi, akhirnya Raja Dasarata memilih, eee, calon untuk menjadikan penerusnya, memimpin kerajaan begitu, menunjuk putra mahkota istilahnya. Nah, pada saat penunjukan putra mahkota itu, beliau menunjuk, Rama yang merupakan anak tertuanya untuk menjadi putra mahkota. Nah, dikisahkan, Dewi Kekayi ini memiliki dayang yang bernama Dayang Sumitra. Nah, pada saat penunjukan putra mahkota itu Dayang ini Mantara itu tidak suka. Dia menghendaki ini anak dari Kekayi yaitu Barata yang menjadi putra mahkota yang akan menggantikan ayahnya begitu. Akhirnya Mantara ini menghasutlah Dewi Kekayi. Sebenarnya Dewi Kekayi ini baik, Kak. Tapi karena dia selalu dihasut oleh Dayang Mantara, akhirnya dia, sering, tergoyah begitu. Akhirnya Mantara menghasut ini Kekayi,
bagaimana caranya agar Barata yang akan menjadi raja, begitu. Dan akhirnya diingatkanlah ini Dewi Kekayi akan janji dari Raja Dasarata terdahulu. Nah, pada saat perang dulu, Raja Dasarata ini mengalami luka-luka, mengalami kekalahan, dan pada waktu itu saat Raja Dasarata mau terbunuh, Dewi Kekayi ini yang menyelamatkannya, begitu, pada saat perang itu. Nah, Dewi Kekayi ini menyelamatkan Raja Dasarata, kemudian dia merawatnya dengan baik sehingga Raja Dasarata bisa terselamatkan dari peperangan itu. Akhirnya karena Raja Dasarata ini merasa simpatik sekali dengan cinta dari Dewi Kekayi ini sudah menyelamatkan dia. Akhirnya Raja Dasarata menawarkan sebuah berjanji akan mengabulkan keinginan dari Dewi Kekayi itu. Akhirnya Raja Dasarata berkata, "Ya, aku akan mengabulkan 2 permintaanmu. Silakan ajukan permintaanmu," begitu. Pada waktu itu Dewi Kekayi tidak minta apa-apa karena dia tidak memiliki keinginan apa-apa. Nah, sekarang pada saat dia menginginkan Barata menjadi raja, akhirnya dia menghadap raja, menagih janjinya tersebut, begitu. Ada 2 janjinya. Janji yang pertama, dia menginginkan anaknya Barata untuk menjadi seorang raja. Yang kedua, dia menginginkan untuk agar Rama itu diasingkan di hutan selama 14 tahun, gitu. Nah, akhirnya Raja Dasarata karena dia teringat akan sumpah dan janjinya, dia harus menepatinya. Satu sisi dia sangat sayang kepada Rama, begitu. Karena dia adalah seorang raja, akhirnya dia harus menepati janjinya, begitu. Dengan berat hati dia mengatakan kepada Rama, menjelaskan kepada Rama bahwa dia dulu pernah berjanji kepada ibunya yaitu Dewi Kekayi bahwa yang akan menggantikan dia menjadi raja adalah Barata dan Rama harus menjalankan hukuman atau pengasingan selama berapa tahun Kak tadi? Selama Selama 14 14 tahun. tahun. Akhirnya Rama, karena dia sangat menghormati ayahnya, dia seorang putra yang baik, akhirnya dia melaksanakan apa yang di dikatakan oleh ayahnya. Walaupun berat, karena dia sangat menghormati dan dia menginginkan ayahnya menepati janjinya, akhirnya dia menjalankannya dengan ikhlas. Kemudian Sri Rama berpamitan kepada ibunya, berpamitan kepada istrinya dan keluarganya. Nah, pada waktu Sri Rama memutuskan untuk pergi sendiri ke hutan, Dewi Sita sebagai istrinya Rama, dia tidak menginginkan Sri Rama pergi sendiri. Dia harus menemani Sri Rama kemanapun pada saat suka dan duka dia harus bersama-sama. Begitu juga dengan adiknya Laksmana. Dan akhirnya mereka bertiga pergi ke hutan untuk melaksanakan pengasingan selama 14 tahun. Nah, ini Ibu ada videonya, Kak. Ibu tampilkan videonya. Sabar, Kak, masih loading, Nak. Nah, ini ada Sri Rama dan ini istrinya Dewi Sita. Sudah bisa lihat, Kakak? Sudah. Nah, ini. Ini Oh, Dewi ini dia. Sita. Ya. Ini adalah Raja Dasarata. Raja Dasarata ini di Mantara mengajukan saran menyarankan agar Raja Dasarata itu menunjuk putra mahkota begitu. Dia sudah mempunyai rencana yang buruk begitu. Nah, ini Dewi Sumitra. Ini sebenarnya Mantara ini sudah mau diusir dari kerajaan ini karena dia niatnya tidak baik begitu. Kemudian dia pura-pura jatuh tadi Raja Mantara itu. Nah, ini Dewi Kekayi, ini Kekayi.
Dewi Sinta sudah curiga kepada Mantara, dia memiliki niat yang tidak baik. Dia menceritakan kepada ibunya. Tapi mereka tidak percaya begitu, dan akhirnya ini Dewi Kausalya, ibu dari Rama. Ini Dewi Kekayi. Ini ibunya Barata, ibunya Satrugna dan Laksmana, yaitu Dewi Sumitra. Nah, pada saat itu mereka sudah merasakan bahwa Mantara ini memiliki niat yang tidak baik begitu. Nah, ini setelah diusir. Setelah Rama diasingkan itu Raja Dasarata akhirnya sakit, Kak, karena memikirkan Rama. Kemudian setelah sakit Raja Dasarata meninggal begitu. Ini sudah meninggal. Akhirnya ini Barata sangat marah kepada ibunya, yaitu Dewi Kekayi ini. Karena sudah terasut oleh Mantara begitu. Yang Dewi Kekayi sekarang menyesal atas apa yang dia lakukan begitu. Dia menginginkan Rama kembali juga begitu. Ini Dewi Kekayi menyesal. Ini sudah meninggal Raja Dasaratanya. Kemudian Barata akan melakukan upacara. Setelah upacara pembakaran jenazah Raja Dasarata, kemudian abunya akan dihanyutkan ke sungai begitu. Nah, ini sudah di hutan, meninggalkan segala tahta, segala kekayaannya untuk pergi ke hutan begitu, Kakak. Selama 14 tahun. 14 tahun ke area, tidak main-main. Begitu. Jadi Raja Dasarata setelah kepergian Rama, beliau merasa kasihan kepada anaknya, selalu kepikiran Rama, akhirnya Raja Dasarata meninggal. Nah, dari sini kita banyak melihat ajaran-ajaran tatomasi yang dilakukan. Bisa Kak Arya sebutkan salah satunya? Saling menghargai. Nah, Raja Dasarata merupakan seorang raja yang adil sehingga masyarakatnya makmur, dicintai oleh masyarakatnya. Pada saat pelantikan Rama sebagai putra mahkota itu masyarakat sedang sangat senang sekali karena Rama merupakan seorang putra, seorang pangeran yang sangat bertanggung jawab gitu, sangat gagah perkasa. Dulu pada saat Rama melaksanakan bersekolah begitu di Pasraman, dulu juga beliau sempat dimintakan tolong oleh Maharesi Wiswamitra untuk membunuh para raksasa dan yang mengganggu para pertapa di hutan. Rama bisa menyelesaikannya begitu. Nah, maka dari itu Raja Dasarata ingin anaknya yaitu Rama, anak yang tertua, untuk melanjutkan tahtanya begitu. Nah, kemudian Dewi Kekayi, Dewi Sumitra, dan Dewi Kausalya ini hidup rukun walaupun mereka merupakan ketiga istri dari Raja Dasarata. Mereka bisa hidup rukun, tapi Dewi Kekayi ini tidak bisa mengendalikan dirinya atas hasutan dari dayang, siapa namanya tadi dayangnya yang tua itu? Mantara. Nah, ajaran-ajaran tatomasi yang bisa kita contoh, yang bisa kita petik dari cerita Ramayana tadi, Kak. Pertama, saling menghargai. Kemudian setia terhadap apa tadi? Sang Raja Dasarata ini setia sama apanya? Sama anaknya. Janjinya, walaupun dia sayang kepada anaknya, tapi dia dulu pernah berjanji kepada Dewi Kekayi, jadi dia harus menepati janjinya. Dia harus menepati janjinya, yaitu menjadikan Barata janji atas permintaan dari Dewi Kekayi. Apapun permintaannya, dia harus berjanji untuk mengabulkannya. Itu setia kepada janji. Yang kedua, Sang Rama ini sangat menghormati ayahnya, walaupun dia akan
kehilangan segalanya dan akan mengasingkan diri di hutan, hidup susah di hutan. Bayangkan saja dia seorang pangeran yang sudah hidup bergelimang harta, segala sesuatunya dilayani. Coba Kak Arya bayangkan kalau Kakak ada di posisi Rama, bisa tidak? Mau tidak pergi ke hutan Tidak, dengan kaki kosong, dengan menggunakan baju yang ada di badan aja, tanpa fasilitas apapun pergi ke hutan? tidak. Tidak. Nah, selama Rama di hutan, kisahnya ini, kemudian, Rahwana melihat, Dewi Sita, akhirnya Rahwana tertarik kepada Dewi Sita, sehingga Rahwana menculik Dewi Sita, dibawa ke kerajaan Alengka. Akhirnya, Sri Rama dibantu oleh pasukan kera, siapa namanya, pemimpinnya itu, Kak? Pasukan, kera yang sangat setia kepada Rama? Hanoman. Iya, Hanoman yang Oh membantu ya, Sri Rama. Hanoman. Ini contohnya. Nah, Kak Arya, dari uraian tadi dapat kita simpulkan, coba Kak Arya petik simpulannya bahwa ajaran Tatvamasi itu adalah Ia adalah kamu adalah kamu adalah aku. aku. Jadi kita bisa saling menghargai ya. Iya. Kemudian Ibu ada kirimkan tugas berupa LKPD di Kak Arya tadi di ininya melalui WA Group. Nah ini Kak Arya, tolong dikerja. Sudah lihat Kak? Bu, Nah, bisa. kemudian untuk tugas keterampilannya Kak Arya tolong cari cerita-cerita tentang ajaran Tatvamasi di cerita Purana boleh, cerita Itihasa di Mahabharata juga boleh ya. Tolong tulis dengan rapi. Ya, kemudian foto kirim ke Ibu. Juga ini LKPD-nya tulis dengan rapi, foto kirim ke Ibu ya. Nah, untuk materi kita hari ini, Kak Arya tolong salin, tolong cari di bukunya pengertian Tatvamasi, kemudian ajaran-ajarannya yang patut kita laksanakan sebagai tuntunan kita di kehidupan kita sehari-hari, ya Kak? Baik, Nah, Bu. materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebagai akhir, Ibu selalu mengharapkan kepada Kak Arya, kepada adik-adik, kepada teman-teman, kita sebagai generasi muda Hindu untuk selalu melaksanakan ajaran Tatvamasi itu. Ya Kak ya, selalu menerapkan, selalu bisa merasa apa yang orang lain rasakan, itu poinnya. Ya Kak, selalu merasa Iya. memiliki, perlu dipupuk itu rasa saling menghargai, bertutur kata yang baik agar kita diperlakukan yang baik pula, gitu. Ya, untuk minggu depan, Kak Arya, kita ketemu di minggu depan. Materi kita minggu depan yaitu contoh-contoh ajaran Tatvamasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu materi kita minggu depan. Ibu akan kirimkan materinya 1 hari sebelumnya seperti biasa. Nah, sampai ketemu minggu depan Kak Arya. Kita tutup pertemuan Baik, Bu. kita dengan Parama Santi. Parama Santi. Om Om Santi, 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 Santi. Santi. Om. Terima kasih Kak Arya. Baik, Bu.